Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bidan Desi. Keputihan sering terjadi pada hampir semua ibu hamil. Di video ini saya akan membahas apa penyebab dari keputihan itu dan bagaimana cara mengatasinya dengan cara yang aman. Oke. Sebelum lanjut ke video, saya mohon dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel saya dengan pencet subscribe yang ada di bawah, yang tombol merah, kemudian nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap video yang saya upload, dan saya lebih bersemangat untuk membagikan info yang saya tahu kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa like serta komen yang positif di bawah. Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ke media sosial yang teman punya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang keputihan yang biasanya terjadi pada hampir semua ibu hamil. Sebenarnya keputihan pada saat hamil itu adalah sesuatu hal yang normal dan sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Di sini hanya ibu hamil itu perlu tahu bagaimana cara mengatasi keputihan itu adalah dengan meminimalkan rasa tidak nyaman. Jadi mungkin rasa tidak nyaman itu seperti gatal, seperti becek, risih gitu ya. Jadi itu yang harus ibu hamil ketahui. Keputihan di saat hamil ini perlu teman-teman semua ketahui itu karena pengaruh dari hormon kehamilan, yaitu hormon estrogen. Dan pada saat kita hamil, mulut rahim atau porsio itu lebih lunak dari biasanya. Makanya mudah untuk ibu-ibu yang lagi hamil itu terjadi keputihan. Dan ini juga bisa disebabkan karena aliran darah ke rahim itu lebih besar dari biasanya. Jadi tadi otomatis area sekitar mulut rahim itu jadi lebih lunak sehingga mudah terjadi tingkat bakteri. Makanya setiap ibu hamil yang konsultasi ke dokter ataupun bidan disuruh sering-sering ganti pakaian dalam. Nah, bagi ibu-ibu hamil yang mengalami keputihan, itu sebenarnya tidak perlu khawatir. Selagi cairannya berwarna bening ataupun berwarna putih agak kental ataupun sampai seperti susu pun, itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan atau tidak perlu panik. Jadi sebenarnya untuk mengurangi keputihan itu cukup dengan mengganti sesering mungkin tadi pakaian dalam, dan nanti saya akan bahas di sini bagaimana usaha kita untuk mencegah, meminimalkan rasa tidak nyaman atau rasa mungkin sedikit gatal, sekitar kemaluan seperti itu. Namun hal yang harus diwaspadai ibu hamil yang mengalami keputihan itu ketika keputihan berwarna hijau atau abu-abu atau timbul bercak merah. Nah, itu memang tanda-tanda infeksi dan itu harus segera diobati. Dan apalagi kalau sampai gatal yang amat sangat sampai terasa perih, nyeri, kemudian sampai bengkak di area kemaluan itu memang ibu hamil tersebut harus segera mengkonsultasikannya kepada dokter ataupun bidannya untuk memastikan penyebab dari keputihan itu sendiri. Nah, sekarang bagaimanakah tips untuk mencegah keputihan? Pertama, mencuci tangan. Biasakan ibu hamil mencuci tangan setiap habis BAK, BAB itu harus mencuci tangan dengan sabun. Kemudian yang kedua, hindari menggunakan sabun yang mengandung parfum. Biasanya kan habis BAB, BAK itu kan hanya mencuci dengan sabun. Nah, pada ibu hamil ini sebaiknya cuci dengan air biasa, kemudian dilap dengan handuk kering atau tisu. Jadi nggak usah pakai sabun. Kemudian yang ketiga, menggunakan pakaian dalam yang nyaman.
Di sini ibu hamil sangat sekali dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang longgar dari bahan katun dan mengganti pakaian dalam sesering mungkin di saat ibu hamil merasakan basah. Itu tujuannya untuk menjaga area organ intim tetap kering. Adapun tanda-tanda dari keputihan ini, biasanya ibu paling sering itu adalah mengalami gatal ya. Itu tadi saya bilang kalau masih gatal yang normal, masih nggak terlalu menyebabkan area organ intim itu bengkak dan area organ intim itu luka, itu masih normal. Kecuali udah terjadi infeksi tadi yang seperti saya jelaskan, bengkak, merah, nah itu ibu harus pergi ke dokter. Selagi masih keluhan gatal terus dengan mengganti pakaian dalam keputihan berkurang, itu insya Allah masih aman. Bagaimanakah cara mengobati keputihan ini? Tadi itu kalau misalnya keputihan yang hebat, ibu memang harus datang ke dokter. Tetapi kalau keputihan masih normal, masih tidak terlalu mengganggu ibu, keputihan masih ringan, masih bisa diatasi dengan cara yang lebih aman. Seperti ini cara yang aman yang saya pernah praktekkan ke setiap pasien hamil. Yang saya anjurkan itu adalah satu, dengan menggunakan cuka 3 sendok makan dicampur dengan 1 liter air yang telah dipanaskan, terus airnya menjadi suam-suam kuku. Kemudian ibu berendam di situ 2 kali sehari, mandi pagi dan sore. Nah, cara ini insya Allah lebih aman ya teman-teman. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan gentian violet. Nah, seperti ini. Gentian violet ini bisa didapatkan di toko obat atau apotik. Ini bebas ya. Ini yang biasanya digunakan pada sariawan. Nah, ini. Teteskan gentian violet dalam wadah yang bersih dan kering. Rendam kapas tersebut di dalam gentian violet ini. Kemudian masukkan kapas tersebut ke dalam organ intim setiap malam sebelum tidur selama kurang lebih 3 hari berturut-turut, dan dikeluarkan keesokan harinya sebelum ibu mandi pagi. Nah, ini cara ini juga pernah saya cobakan ke pasien saya dan alhamdulillah keputihannya bisa berkurang bahkan teratasi. Nah, jadi saya ulangi caranya itu. Teteskan gentian violet di wadah yang kering, kemudian rendam kapas, kemudian masukkan ke area organ intim bagian dalam sampai agak masuk gitu ya. Kemudian keesokan harinya baru dilepas sebelum ibu mandi. Jadi seperti itu. Dan juga kalau misalnya teman-teman itu mempunyai strong acid yang dari Kangen Water, itu juga bagus. Jadi caranya itu strong acid disemprotkan ke pakaian dalam, kemudian dipakai. Nah, setiap ganti strong acidnya disemprotkan. Nah, itu juga bisa untuk mengurangi gatal atau keluhan keputihan tersebut. Namun sekali lagi, kalau keputihannya hebat seperti hijau atau warna keabu-abuan atau keluar cairan warna merah, itu memang ibu-ibu harus konsultasi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan medis. Oke teman-teman, ini dulu dari saya. Terima kasih telah menyimak. Sekali lagi dukung channel saya ini dengan subscribe, like, dan komen.